Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan memulai masuk pembahasan. Kita akan mempelajari ilmu bahasa Arab dari nol. Mulai belajar bahasa Arab dari dasar. Ya. Tatkala orang mempelajari bahasa Arab, para ulama banyak menulis metode buku yang berbeda-beda. Kita lihat ada buku yang sangat terkenal dikatakan puncaknya ilmu bahasa Arab. Ada buku namanya Alkitab karangan Sibawai, adalah puncak daripada ilmu bahasa Arab. Walaupun Sibawai ini pernah dikritik di 70 tempat oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tapi itu bukan pembahasan kita. Tapi pembahasan kita kali ini kita memulai mengenal dasar dari luas cakupan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ilmu yang sangat luas. Dia seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu semakin dalam kita mempelajari, maka semakin banyak ilmu yang kita tidak ketahui. Kita sebagai penuntut ilmu, khususnya kita bukan orang Arab, orang Ajam, maka kita harus mengenal ilmu bahasa Arab. Tujuannya agar kita memahami tujuan kita belajar membahasa Arab. Yang pertama adalah untuk fahmul Quran was sunnah. Fahmul Qur'ani was sunnah. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab yang tertinggi adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya apa? Agar kita membaca Al-Quran mendapat kehusuan karena kita bisa memahami maknanya. Agar kita mentadaburi setiap kandungan kata dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, sehingga itu akan menambah kehusuan kita dalam sholat, menambah kehusuan kita dalam mengaji, dan akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kembali kepada mempelajari ilmu bahasa Arab. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah kama ta'allamul arabiyyah fa innahu nisfu dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah nisfu dinikum, adalah separuh daripada agama. Kenapa? Karena agama berbahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab adalah sarana tercepat seseorang untuk bisa menguasai ilmu agama Islam. Sekarang kita kembali, para ulama itu menulis cabang bahasa Arab banyak. Contohnya kita lihat para ulama kita sebutkan tadi Sibawai. Begitupun Al-Imam An-Nahas dalam kitabnya At-Tufaha. Begitupun Al-Imam Jurum yang terkenal dengan Jurumiyah. Semua para ulama menulis ilmu bahasa itu tujuannya untuk ditakribatul afham, untuk memudahkan kita pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Itu. Sebelum kita masuk ke mempelajari ilmu bahasa Arab, kita harus tahu sejarah Arab. Kita mulai dari mana? Sekarang kita mengenal istilah orang Arab. Orang Arab terbagi menjadi tiga golongan. Terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idah. Al-Arabu Al-Ba'idah. Ba'idatu. Orang Arab yang sudah punah. Ini adalah golongan yang pertama, orang Arab yang sudah punah, yang telah punah. Nah, jadi golongan atau kelompok orang Arab yang pertama ada Al-Arabu Al-Ba'idah, orang Arab yang telah punah. Siapakah ini? Golongan Al-Arabu Ba'idah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Kaum Thamud, kaum Ad. Ini adalah dua suku orang Arab yang ba'idah, yang telah punah, yang tidak menemukan lagi jejak-jejak turunan sampai sekarang. Ada yang kedua namanya Al-Arabu Aridah. Orang Arab asli. Atau murni. Murni. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah Al-Arab, orang-orang Yaman. Jadi kebanyakan sekarang yang berada di negeri Saudi,
siapapun mereka, maka mereka adalah orang-orang Arid, orang-orang Yaman, seperti marga Qahtan. Ini mereka adalah orang-orang Arab Yaman. Begitu pun Bani Jurhum adalah bagian daripada Arab Arid, Arab murni. Ya, ini mereka orang-orang yang datang dari negeri Yaman. Ada yang ketiga orang Arab Al-Musta'rikah. Golongan yang ketiga Al-Musta'rikah. Musta'rikah ini campuran. Maksudnya campuran adalah orang Arab, bukan orang Arab asli, tapi campuran. Bagaimana kita lihat? Kita lihat sejarahnya. Orang Arab yang ketiga ini, Arab Musta'rikah atau Arab campuran, adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam mempunyai keturunan, mempunyai anak. Keturunan mereka inilah disebut dengan Arab Musta'rikah, Arab campuran. Kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam dari ibu Hajar, Mesir. Dari Hajar. Dan dari bapaknya Ibrahim alaihissalam adalah orang Irak. Sehingga dari bapak Ibrahim alaihissalam dan Hajar melahirkan seorang namanya Ismail. Ya. Ismail ini bukan orang Arab asli, tapi dia campuran antara Mesir dengan Irak. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mengantarkan Hajar dan Ismail yang kecil alaihissalam ke padang negeri, ada wadi. Wadi itu lembah. Anggap saja ini lembah, gunung-gunung. Ada di sini Ka'bah. Nah, tatkala Nabi Ismail tinggal di sekitar Ka'bah, datanglah suku dari Bani Jurhum untuk meminta air. Setelah terjadi pernikahan antara Nabi Ismail dengan wanita dari Bani Jurhum, maka keturunan Nabi Ismail dengan istrinya dari Bani Jurhum ini disebut dengan orang Arab campuran. Ini adalah orang-orang suku Quraisy. Suku Quraisy secara umum mereka adalah keturunan Ismail alaihissalam atau disebut dengan orang Arab Al-Musta'rikah. Ya. Mungkin ini saja yang pertama, kita berkenalan tentang bahasa Arab, sejarah orang Arab. Nah, insya Allah di pertemuan ketiga kita akan bahas memulai apa saja yang kita harus kuasai untuk bisa memasuki, mendalami bahasa Arab samudra yang tak bertepi, agar kita betul-betul bisa menguasai dan menjadikan dasar ilmu bahasa Arab untuk memahami kaidah Al-Quran dan Sunnah. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.